Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman dan Islam. Yang keduanya harus selalu kita pegang sampai hari kiamat, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan berbahagia. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para ikhwan wal akhwat, semoga kita tidak selalu bosan, tidak pernah bosan untuk memperdalam tauhid, untuk memperkuat dan untuk menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara dan apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah dengan mendahulukan permasalahan tauhid dalam setiap hal. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang babu minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Bab jika lafadz kesyirikan ditambah alif lam minasyirki, berarti yang dimaksud adalah syirik besar. Bab minasyirki termasuk kesyirikan besar labsul halaqah wal khayt atau benang wa nahwihima dan yang sejenis keduanya li raf'il bala untuk mengangkat wabah atau bala atau penyakit, au daf'ihi atau untuk menolak atau mencegahnya. Di sini muallif penulis membawakan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dalil yang pertama adalah wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakanlah, apakah menurutmu apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah menghendaki kepadaku dengan suatu bahaya atau dengan sesuatu yang tidak aku sukai, apakah Tuhan-Tuhan yang kalian seru itu, patung-patung yang kalian seru itu bisa menghilangkan bahaya itu? Dari sahabat
Itu dalil pertama surat Az-Zumar ayat 38. Dalil yang kedua dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seseorang laki-laki, fi yadihi halqah min sufrin, di tangannya ada gelang dari tembaga atau dari kuningan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma hadhihi, apa gelang ini? Apa yang kau pakai ini? Kemudian lelaki itu menjawab, minal wahinah. Ya Rasulullah, untuk menyembuhkan sakit. Menurut orang ini, kalau pakai gelang ini yang disebut dengan jimat atau untuk menolak bala, bisa menghilangkan kelemahan yang ada pada dirinya atau sakit yang sedang dia derita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, inzi'ha, lepas dia, copot, buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu, apa yang kau pakai di tanganmu itu, tidaklah menambah kecuali engkau tambah lemah. Karena engkau bergantung kepada yang lemah, yaitu gelang. Sementara engkau meninggalkan yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka, Rasulullah tidak hanya menyuruh membuang, tapi juga memperingatkan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, kalau saja engkau mati sedangkan gelang itu masih melekat pada tanganmu, ma aflahta abada, kamu tidak akan beruntung selamanya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. Artinya sanadnya baik. Walahu, dan bagi Ahmad juga, an Uqbah bin Amirin, dari sahabat Uqbah bin Amir, marfu'an, secara marfu'. Artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Barang siapa menggantungkan tamimah itu jimat. Barang siapa menggantungkan jimat, fala atamallahu lahu, Allah tidak menyempurnakan baginya. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan benda untuk menolak bala misalkan, Allah tidak menjaga dia. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Hakim. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, isim, rajah, baik berupa gelang, baik berupa sabuk atau cincin, atau dikalungkan di leher, atau dikalungkan di tangan anak kecil, atau dikalungkan di leher anak kecil, berisi isim-isim, tulisan-tulisan yang itu semuanya tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, maka dia telah berbuat syirik. Wal Ibni Abi Hatim, dari Ibni Abi Hatim, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu ra'a rajulan, beliau melihat seseorang, fi yadihi khaytun minal huma, di tangannya ada benang, sejenis benang untuk katanya
bisa melindungi dia dari demam atau bisa menurunkan demam. Faqata'ahu wa tala qaulahu ta'ala. Maka Hudzaifah memotong benang itu. Kemudian membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah dan kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang praktek-praktek kesyirikan yang ada di negeri Arab saat itu dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. Iya. Pembahasan kali ini adalah tentang hukum memakai gelang atau memakai jimat, baik jimat itu dikalungkan atau dipakai di tangan atau dikalungkan di leher atau dipasang di atap rumah atau di kendaraan, atau pada anak kecil yang sedang sakit, katanya untuk tolak bala. Maka ini semuanya telah dijelaskan hukumnya di dalam Islam. Itulah yang disebut dengan tamimah. Tamimah adalah semua yang dikenakan oleh seseorang dan diyakini memiliki kemampuan atau memiliki ada yang bisa mengobati penyakit atau menolak bahaya atau supaya tidak terkena ain atau supaya anaknya tidak kesambet, tidak kena gangguan setan misalkan. Biasanya dipakai di anak-anak kecil, pakai gelang, ada kain hitamnya, isinya macam-macam, ada misalkan bawang putih, bawang merah, atau cabai, atau tulisan-tulisan. Nah itu semuanya namanya tamimah. Itu termasuk kesyirikan. Karena apa hubungannya gelang itu dengan sakit itu? Gelang itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mengangkat penyakit, tidak bisa menyembuhkan sakit. Namanya gelang, apa yang bisa diperbuat oleh gelang? Apa yang bisa diperbuat oleh benda mati? Benda yang kita bikin, benda yang kita makan, benda yang tidak bisa bicara, kok dianggap bisa menolak bahaya? Ini kan lucu. Lucu dan tidak masuk akal. Karena kok kita bergantung kepada benda mati? Kok kita lebih mempercayai benda yang justru akan menjadi sampah hanya karena diberikan oleh dukun atau diberikan oleh ustadz atau diberikan oleh kiai misalkan. Itu semuanya merupakan tipu daya dari syaitan. Ada beberapa permasalahan di sini. Yang pertama, at-taghlidhu fi lubsil halqah wal khayt wa nahwihima limithli dzalik. Ancaman keras pada siapa yang memakai gelang atau benang atau yang semisal keduanya untuk tujuan seperti itu. Kalau tujuannya
untuk dipakai misalkan cincin emas, kalung itu enggak masalah. Karena itu suatu perhiasan. Tanpa ada keyakinan gelang ini bisa menyembuhkan. Atau misalkan anak-anak muda pakai gelang dari karet. Katanya ngetren gitu kan. Ya kalau cuman pakai seperti itu, kalau dia laki-laki kan tidak pantas pakai gelang dan itu merupakan kekhususan wanita. Kalau wanita pakai gelang wajar. Kalau laki-laki tidak boleh pakai gelang. Kalau pakai cincin laki-laki boleh. Tapi pakai gelang, pakai kalung, pakai anting, itu adalah kekhususan kaum Hawa. Kaum Adam tidak boleh memakainya. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, rawahu Muslim. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Kalau laki-laki pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin yang emas atau pakai anting, itu menyerupai wanita. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita pakai celana levis keluar rumah. Wanita cukurnya seperti laki-laki pendek. Wanita jangan suka mencukur rambut ya. Wanita itu rambutnya dipanjangkan. Ada lagi wanita yang sukanya kalau naik motor di tengah jalan, jangan menyerupai laki-laki. Wanita itu di pinggir jalan. Laisal mar'ah wasatut thoriq. Wanita tidak pantas di tengah jalan. Jadi seorang wanita kalau naik motor itu di pinggir jalan, jangan malah ngangkang-ngangkang di tengah jalan. Ini tidak pantas. Jangan mengikuti orang awam. Jangan mengikuti kebanyakan orang. Wanita harus punya rasa malu. Mau nyalip malu, mau serudak-seruduk malu. Ya malu, namanya wanita itu kan pemalu. Itu sifat yang bagus bagi wanita, pemalu. Ya. Yang kedua, anna sahabi law mata wa hiya alaihi ma aflaha. Seorang sahabat saja jika dia mati sedangkan masih ada jimat di tangannya, maka dia tidak akan beruntung. Fihi syahid li kalami sahabah. Dan di situ ada penguat dari ucapan sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Syirik kecil lebih besar dosanya dari dosa besar. Ingat-ingat para umahat, para ikhwan dan semuanya, syirik kecil, riya, memakai gelang, jimat, diyakini yang menyembuhkan Allah, cuman jimat ini sebagai perantara, itu syirik kecil. Syirik kecil itu lebih besar dosanya dari membunuh, dari berzina, dari makan riba, dari durhaka sama orang tua. Bayangkan, tetap tidak boleh. Walaupun dia meyakini Allah yang menyembuhkan, tetapi dia masih meyakini atau masih memakai jimat, karena jimat ini bisa memberikan sesuatu yang dia harapkan. Yang ketiga, annahu lam yu'dzar bil jahalah. Seseorang ketika diberitahu, tidak boleh dia beralasan, saya kan masih awam, nggak apa-apa dong pakai ini. Tidak boleh. Ketika dia sudah diberitahu, maka harus segera mengikuti kebenaran. Yang keempat, annaha la tanfa' fil ajalah. Fil ajilah. Fil ajilah. Jimat-jimat itu tidak memberikan manfaat saat ini,
bal tadur, bahkan justru membahayakan. Liqaulihi, berdasarkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taziduka illa wahnan. Jimat itu, gelang-gelang yang diyakini bisa menghilangkan sakit itu, tidaklah menambah kepadamu kecuali kelemahan. Yang kelima, al-inkaru bitaghlidhi ala man fa'ala mithla dhalik. Kerasnya pengingkaran kepada seseorang yang masih memakai jimat. Para ummahat yang saya muliakan, jika saudara kita atau sahabat kita masih meyakini bayinya dikasih kalung biar nggak sakit, segera kita bilang, maaf, ini itu cuman benang, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya khawatir justru anaknya malah tambah lemah. Kita beritahu, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kamu tahu nggak? Barang siapa yang menggantungkan jimat, kalung untuk tolak bala, untuk melindungi dari kesambet, misalkan istilah Jawa, ini semuanya adalah kesyirikan. Ah, masa sih syirik? Ini kan cuman benang. Saya masih yakin kok Allah yang melindungi anak saya. Iya, tetapi gelang ini, jimat ini tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Kalau kita memakai jimat atau gelang atau apapun itu, kita seolah-olah bergantung kepada benda mati. Sedangkan benda-benda itu tidak bisa menolak bahaya, tidak bisa mendatangkan manfaat. Yang keenam, at-tasrih bi anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Ya, penjelasan dengan tegas bahwa siapa saja yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dijadikan hatinya itu tunduk kepada sesuatu itu. Dia justru akan bergantung terus kepada benda itu. Dia lupa berdoa kepada Allah karena dia bergantungnya kepada makhluk. Sedangkan yang bisa menyembuhkan sakit adalah Allah, bukan makhluk. Yang ke-7, at-tasrih bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Penjelasan dengan jelas, tegas. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Yang kedelapan, anna ta'liqal khayt minal humma min dzalik. Menggantungkan benang di leher anak kecil misalkan, atau di tangan anak kecil, di pergelangan tangan anak kecil, supaya dia tidak ketempelan jin atau tidak kesambet atau tidak sakit atau tidak teriak-teriak atau nangis-nangis terus, maka ini termasuk kesyirikan. Kalau anak kita sakit, ya diruqyah, bukan dengan pakai benang. Dibacain Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq 3 kali diusapkan ke bagian yang sakit, diruqyah bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah bismillahi arqika, atau u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah akan sembuh. Kalau kita khawatir karena demamnya tinggi, ya bawa ke dokter, bukan malah dibawa ke dukun. Yang kesembilan, tilawatu Hudzaifah al-ayat dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayatil lati fi syirkil akbar ala al-asghar. Bacaan ayat Hudzaifah sebagai dalil bahwa para sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang diperuntukkan untuk syirik besar, juga bisa digunakan untuk syirik kecil. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas di suatu ayat di surat Al-Baqarah. Yang ke-10, anna ta'liqal wada'
'anil 'aini min dzalik. Menggantungkan kerang yang dulu di masa Arab, di masa jahiliyah di Arab, untuk mencegah pandangan mata jahat. Digantungkan di unta atau di kuda atau di tunggangannya supaya kudanya ini tidak terkena ain. Nah, ini termasuk kesyirikan juga. Yang ke-11, ad-du'a 'ala man ta'allaqa tamimatan inna annallaha la yutimmu lahu. Doa atau ajakan, doa bagi siapa saja yang menggantungkan jimat, kita doakan dia supaya Allah tidak menyempurnakannya. La atamallahu lah. Wa man ta'alaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan kerang atau jimat yang berupa gantungan-gantungan benda-benda sesuatu yang aneh-aneh, maka Allah akan meninggalkannya. Kita masuk ke penjelasan. Ketahuilah para ummahat wal akhwat, ikhwan wal akhwat dimanapun antum berada. Ketahuilah, jika kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, maka kita bisa mengetahui dengan dua cara. Yang pertama dengan inti perbuatan itu. Inti atau bentuk perbuatan itu seperti apa? Hakikat perbuatan itu seperti apa? Walaupun dia tidak menyembah patung, perhatikan para ummahat, tidak ada yang ngobrol. Kalau masih ada yang ngobrol, kita stop pengajiannya. Kalau kita ingin tahu ini syirik apa bukan, kita bisa mengecek dengan dua cara. Satu, inti dari perbuatan itu seperti apa? Inti dari amalan itu. Yang kedua, kita kenali lawannya. Kesyirikan itu bukan hanya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani menyembah patung, orang Buddha menyembah patung, orang Hindu menyembah patung. Bukan hanya itu kesyirikan. Ada orang Jepang menyembah matahari, orang India menyembah sapi. Ya itu kesyirikan, tapi kesyirikan bukan hanya itu. Kesyirikan itu apa sih? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan. Menyembah ibadah, berdoa ibadah, berharap ibadah, meyakini sesuatu ada manfaat atau bisa menolak bahaya, itu ibadah. Takut ibadah, berobat, meminta kesembuhan ibadah, meminta harta, berdoa, meminta kesembuhan, itu semuanya ibadah. Nah, orang yang memakai jimat itu kan meyakini jimat ini bisa menyembuhkan sakit. Nah, itu namanya ibadah. Jika ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, dia meyakini bahwa benda ini, jimat ini ada kekuatan gaib, bisa menyembuhkan, bisa membuat dia terlindungi dari gangguan jin misalkan. Nah, itulah namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah, kepada jin, kepada makhluk-makhluk gaib, kepada khodam-khodam, yang itu semuanya adalah jin. Maka inilah hakikat kesyirikan. Jadi jangan kita hanya membayangkan, masa sih orang Islam masih ada yang berbuat syirik? Orang Islam itu kan menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Tunggu dulu mas, tunggu dulu mbak. Kita lihat hakikatnya.
Orang memberikan sesajen ke laut, ke tempat angker, ke pohon keramat, ke penguasa gunung, ke penguasa pohon besar, kata dia, padahal penguasanya kan Allah semua. Tapi dia takut mempersembahkan sesajen ke laut. Nah, mempersembahkan sembelihan, mempersembahkan berkurban berupa ayam, mereka kan menyembelih hewan. Ada sapi, ada kerbau, ada kambing misalkan, kepalanya dibuang ke laut. Nah, ini kan menyembelih. Menyembelih itu ibadah, berkurban itu ibadah, hanyalah ditujukan kepada Allah. Jika mereka menyembelih, jika mereka mempersembahkan sesuatu berkurban, ditujukan kepada selain Allah, inilah syirik. Jadi jangan beralasan, kan mereka nggak menyembah, nggak sujud kepada Nyi Roro Kidul, nggak sujud kepada pohon, nggak berdoa kepada pohon. Iya, tapi kan mereka mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan sesuatu namanya berkurban. Berkurban itu hanya untuk Allah. Menyembelih juga hanya untuk Allah. Buktinya ketika mereka menyembelih, mereka baca bismillah, tapi sembelihannya itu untuk siapa? Untuk pohon keramat, untuk laut, untuk tempat yang angker. Nah, itulah yang namanya dia mempersembahkan sesuatu. Disertai rasa takut, disertai keyakinan kalau kita tidak mempersembahkan sesuatu, maka kita akan terkena bala misalkan. Nah, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi? Apa itu syirik? Contoh syirik dan kenapa disebut syirik? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Contohnya banyak, macam-macam. Masa nggak ada yang paham? Ayo, ada mic nggak? Ya udah yang keras. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, betul. Sekarang saya tanya, apa itu ibadah? Sesuatu, dulu pernah saya jelaskan ibadah adalah segala sesuatu, baik ucapan atau perbuatan yang dicintai Allah, baik lahir maupun batin, itu ibadah. Ya, terus itu ibadah. Syirik artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa? Togut, jin, setan, terus apa? Bulan, kuburan, terus pohon, laut, gunung, benda-benda keramat. Ya, itu selain Allah. Saya tanya, di Indonesia itu diyakini ada kekuatan nggak mereka itu? Diyakini oleh mereka kan? Bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan penjagaan, atau bisa menghilangkan bala, atau bisa memberikan ikan yang banyak misalkan. Laut, kalau kita mempersembahkan ke laut nanti ikannya banyak, itu kan keyakinan mereka. Nah, contohnya coba, contoh inti perbuatan syirik orang-orang kita itu apa? Contoh satu, dalam hal apa contoh? Berdoa, gimana berdoa mereka? Kepada kuburan. Contohnya berdoanya gimana? Wahai wali fulan, wahai penghuni kubur, sampaikan hajat saya kepada Allah, saya pengen menikahkan anak saya misalkan, atau saya lagi nyari jodoh nggak dapat, itu kan? Nah,
Kesalahannya di mana ini? Mereka menjadikan penghuni kubur sebagai perantara. Sedangkan kita disuruh berdoa langsung kepada siapa? Allah kan, nggak butuh perantara. Nah, inilah kesyirikan. Saya tanya, di Indonesia masih banyak nggak orang yang begitu? Banyak. Jadi jangan terkecoh dengan ucapan orang, orang Islam mau masa sih berbuat syirik? Banyak orang Islam yang masih berbuat syirik, yang besar maupun yang kecil, baik dari Sabang sampai Merauke. Makanya ibu-ibu, kita dakwah tuh dakwah tauhid. Jangan dakwah tuh partai, dakwah tuh yang dibahas cuman sedekah, dakwah yang dibahas cuman bisnis, dakwah yang dibahas cuman senyum, dakwah yang dibahas cuman sedih, cuman zikir terus yang dibahas. Sekali-kali, atau kalau nggak mau bahas masalah yang serius, bahas masalah tauhid. Orang Indonesia kan mayoritas Islam, kan udah bertauhid. Kata siapa? Buktinya masih banyak yang datang ke dukun. Buktinya dukun merajalela, bahkan ada persatuannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini muslim apaan? Ada pesawat jatuh, malah tanya ke siapa? Dukun. Dukun bisa apa? Dukun itu orang bodoh, orang goblok. Kok katanya sama dukun? Nah, berarti orang Indonesia ini masih banyak yang berbuat kesyirikan, cuman nggak paham. Sekarang saya tanya, apakah bertanya kepada dukun syirik? Syiriknya kenapa? Karena mempercayai dukun mengetahui hal gaib. Sekarang saya tanya, yang tahu hal gaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu disebut dengan kesyirikan. Karena ketika meminta tolong kepada dukun, padahal dukun tidak tahu hal gaib, meminta tolong dalam bahasa Arab namanya apa? Isti'anah. Kita tiap hari berdoa dalam surat Al-Fatihah. Doanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamulah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah aku meminta tolong. Kok minta tolong sama dukun? Inilah kesyirikan. Sekarang saya tanya, berarti orang yang sholat paham nggak apa yang dia baca? Paham nggak dia pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Paham nggak? Nggak paham. Buktinya masih suka tanya ke dukun. Itulah ibu-ibu, kesyirikan di Indonesia itu merajalela. Makanya jangan sampai kita mengatakan, masa sih orang Islam ada yang berbuat syirik? Banyak, jutaan. Sekarang saya tanya, masih banyak nggak anak-anak muda yang beli ramalan Scorpio, ramalan Capricorn, lamaran Sagittarius, lamaran kanker, lamaran Libra? Masih ada nggak? Ya itu kan kesyirikan, mempercayai ramalan. Masih ada nggak orang di Indonesia yang pakai jimat, pakai penglaris, pakai pengasihan, pakai rompi katanya anti ini, dilindas katanya nggak apa-apa? Masih ada nggak? Banyak. Berarti di Indonesia kesyirikan masih banyak nggak? Banyak banget. Makanya orang kalau nggak paham, akhirnya udahlah kita nggak usah dakwah masalah syirik, nanti orang pada pecah belah. Lah, justru kita sayang sama mereka, jangan berbuat syirik. Syirik itu dosa yang paling besar apa dosa yang kecil? Dosa paling besar. Syirik itu dosa paling besar. Kita berdakwah tauhid, kita menjelaskan ini tauhid loh, ini syirik loh. Justru kita sayang sama mereka supaya mereka tidak terjatuh dalam syirik. Kalau orang mati masih berbuat syirik, naudzubillah, belum bertaubat, dosanya bisa tidak diampuni. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Saya tanya, Abu Jahal, Abu Lahab kenal sama Allah enggak? Kenal. Buka surat Az-Zumar, ayo, buka surat Az-Zumar. Surat ke-39. Ayat 38. Buka surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله وعليه يتوكل المتوكلون. Baca artinya. Ya, cukup. Cukup. Jika engkau bertanya, engkau di sini siapa? Engkau di sini Nabi Muhammad. Jika engkau bertanya kepada mereka, mereka ini siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy siapa aja? Ya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semuanya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, semua orang kafir Quraisy akan menjawab siapa yang menciptakan? Allah. Mereka juga kenal Allah, ibu-ibu. Jangan salah, jangan disangka Abu Jahal itu nggak tahu Allah, tahu. Tapi kenapa tetap disebut musyrik dan masuk neraka jahanam? Kenapa? Karena mereka selain menyembah Allah, selain berdoa kepada Allah, mereka juga menyembah siapa? Patung. Buka Az-Zumar ayat 3. Ayat ketiga. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Baca artinya. Ya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia. Pelindung. Sekarang saya tanya, orang yang pakai jimat bilangnya apa? Jimat ini bisa melindungi kan? Orang yang menyembah kubur bilangnya apa? Orang yang berdoa kepada kubur bilangnya apa? Penghuni kubur itu bisa mengabulkan atau bisa menyampaikannya kepada Allah. Orang yang menyembah pohon, memberikan sesajen kepada pohon, mereka meyakini apa? Pohon ini kalau nggak dikasih sesajen akan marah. Gunung ini kalau nggak dikasih sesajen akan meletus. Kok hebat amat gunung bisa meletus sendiri? Dijawab sama Allah, ayo. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib ketika menyembah patung, mereka bilangnya apa? Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya ingin mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah. Itu dari dulu jawaban mereka. Sama orang-orang yang pergi ke kubur. Kami tidak menyembah kubur. Kami tidak meminta kepada kubur. Tapi kami cuma berharap penghuni kubur ini kan orang soleh. Mereka kan wali. Saya kan penghuni kubur ini nanti bisa menyampaikan hajat saya kepada Allah. Inilah hakikatnya syirik. Cuman mereka nggak paham. Ustadznya aja yang ngajarin, kiainya yang ngajarin, habibnya yang ngajarin, gimana orang awam?
wisata religi katanya, wisata religi ke makam Kiai S, Sunan A, Sunan B, Sunan C. Kami tidak menyembah kubur. Ngapain nyembah kubur? Iya mas, tapi kamu di sana ngapain? Ya kan itu orang soleh. Kita berharap mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah. Nah itulah kesyirikan namanya. Ah masa sih itu syirik? Ini baca ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 3, suruh baca tuh. Orang-orang yang masih suka kayak gitu-gitu, suruh baca Az-Zumar. Kami tidak menyembah mereka kok. Ulangi sekali lagi. Kami tidak menyembah mereka. Iya, orang-orang yang melakukan kayak gitu, ziarah ke makam-makam kuburan itu, mereka tuh nggak nyembah kuburan itu, enggak. Cuman mereka meyakini apa? Penghuni kubur ini orang soleh, wali. Kami kan banyak dosa. Lah kenapa ente udah tahu banyak dosa nggak tobat? Udah gitu, mereka kan bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah. Mas, mbak, itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan, menjadikan sesuatu perantara kepada Allah. Allah nggak butuh perantara. Sekarang saya tanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, setelah Rasulullah meninggal, ketika di zaman Utsman ada paceklik, ada kemarau panjang, sampai banyak kekeringan, sampai banyak yang meninggal dunia. Apakah Umar datang ke kuburan Nabi? Gak ada. Justru mereka melakukan apa? Sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, jadi itu. Terus baca ayat selanjutnya. Oh, enggak, yang tadi terusan ayat tadi. Iya, mereka kan ngeyel. Ah, kalian Wahabi, Salafi, ngelarang kami ziarah. Siapa yang ngelarang ziarah, Pak? Ziarah aja. Tapi kenapa harus ke makam wali? Ziarah ke makam siapa aja. Tujuan ziarah apa sih? Mengingat mati, mengingat akhirat, mendoakan si mayit, melunakkan hati. Itu ziarah, Pak, tujuannya. Bukan malah berdoa di situ, sholat di situ. Ini tidak boleh. Itulah yang mereka menuduh kita dengan tuduhan Wahabi, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Lah emang ini syirik terus gimana? Ente mau bilang apa? Oh jangan dakwah tauhid, ntar memecah belah umat. Emang udah pecah dari dulu? Kita itu justru paling sayang kepada umat, supaya umat tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Syirik itu dosa paling besar. Makanya ibu-ibu, dakwah pertama itu dakwah tauhid, jangan dakwah yang masalah-masalah lain. Kalau saudara kita nih belum pakai jilbab, dakwahi dulu masalah tauhid. Jilbab nomor sekian. Dia masih pakai jimat atau masih pakai susuk. Dia belum berjilbab. Dakwahi dulu masalah susuk. Jangan pakai susuk, Mbak. Jangan pakai susuk, Mas. Jangan pakai jimat. Jangan suka ke kuburan kono-kono. Jangan cuma ikut-ikutan. Dah kan yang ngajak Habib, Syekh, Ustadz, Kiai. Emang Habibmu selalu benar, Syekhmu selalu benar, Ustadzmu selalu benar. Mereka juga manusia, bisa salah. Sekarang saya tanya, orang yang sudah mati itu lebih butuh doa apa justru bisa mengabulkan doa? Saya tanya, orang yang sudah mati itu butuh apa? Butuh doa, bukannya kita yang malah minta sama mereka, justru mereka yang harus didoain sama kita. Allahumma firlahu warhamhu. Orang udah rahimahullah, udah dibalik papan, mau ngapain mereka nggak bisa bangun? Kok malah kita yang masih hidup, Mbah, sampaikan dong hajat saya kepada Allah. Mbahmu udah mati leh, piye leh iso ngabulke doamu? Yo ora iso. Di Cirebon, di Kunkawi, di Sunan Muria, di Sunan Kalijogo, di Sunan Bonang. Mereka para wali iya, tapi ingat,
Mereka itu sudah meninggal. Tidak boleh kita berdoa kepada mereka. Tidak boleh kita meminta kepada mereka. Jangankan mereka, makam Rasulullah aja para sahabat nggak ada yang berani ke situ minta kepada Rasulullah, nggak ada yang berani. Karena paham ini syirik, minta kepada orang yang sudah mati. Sekarang kuburan siapa yang paling mulia itu kuburan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Indonesia kan aneh-aneh, ngelempar KTP ke makam Rasulullah, nulis surat, ya Rasulullah saya dari Indonesia, nama saya Pak Ijo, tolong ya Rasulullah, saya mau nikahin anak saya ini belum dapat jodoh. Ya nggak boleh begitu Pak. Berdoa kepada Allah, ya Allah anak saya belum dapat jodoh, segera ya Allah pertemukan dengan jodohnya. Allah tidak butuh perantara, Allah nggak butuh. Allah Ta'ala berfirman apa? Ud'uni astajib lakum. Apa artinya ud'uni? Berdoalah kepadaku, bukan berdoalah melalui perantara. Nggak pernah Allah menyuruh berdoa melalui perantara, nggak pernah. Sebutkan mana ayatnya? Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Bismillah, Afan mau bertanya, bagaimana cara kita menasihati saudara kita masih melakukan kesyirikan? Seperti contoh mereka berobat ke dukun, yang mereka sangka itu adalah seorang ustadz. Syukur atas jawabannya. Iya, ini ustadz gedungan. Ustadz kok nggak tahu dalil masalah haramnya datang ke dukun? Ini ustadz KW ini berarti. Belajar tauhid dulu Pak Ustadz kalau mau dakwah. Belajar tauhid. Wah Ustadz kan udah hafal Quran, kata siapa? Belum tentu Ustadz itu hafal Quran. Ustadz kan udah tahu hukum-hukum, kata siapa? Ustadz yang nggak paham syirik tauhid juga banyak. Buktinya Ustadz masih buka praktek perdukunan. Ini Ustadz apa? Ya kita nasihatinya satu, kita tanya secara logika aja. Dukun itu bisa bikin apa sih? Bisa bikin kaya. Sekarang kita lihat rumahnya dia, bagus nggak rumahnya? Kaya nggak dia? Katanya ada dukun bisa menggandakan uang, dia masih ngontrak. Lah kalau bisa gandain aja sendiri, nggak usah ngontrak. Beli rumah yang bagus. Itu kan orang yang datang ke situ otaknya udah belok. Ya kita bilang sama dia, tunjukkan ayatnya di surat Al-An'am. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Bilang sama dia, dukun itu kan nggak tahu gaib. Tapi kemarin dia kok tahu ya barangnya ini. Iya, itu dibantu sama setan, sama jin. Sedangkan minta tolong kepada jin hukumnya apa? Syirik. Yang pertama, tunjukkan ayatnya. Yang kedua, bilang, dukun itu dia sendiri tidak bisa menolak bahaya yang menimpa dia. Dan dukun itu tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Dia pun tidak bisa mengetahui nasib dia. Dan tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita. Justru dia itu mencari uang, dukun-dukun itu. Sekali datang berapa? Konsultasi berapa? Apalagi kalau ngasih jimat berapa? Yang ketiga, kita ceritakan tentang hadis-hadis. Barang siapa datang ke dukun, jangan melihat status dia ustadz. Jangan, hakikat ritual atau hakikat praktek dia itu apa? Oh, menanyakan ibunya. Kalau ada ustadz yang membuka praktek perdukunan, membuka praktek pengobatan misalkan alternatif A, B, C, D, atau dia bisa menebak, rumahmu ngadep sini, kamu ada jinnya, ini berarti udah dukun, walaupun dia gelarnya ustadz. Dan biasanya dia menanyakan, ibumu namanya siapa? Itu, kalau udah nanya ibu bukan nanya bapak, kita balikin sama dia, Pak ngapain nanya ibu saya, nanya bapak saya aja, saya cemburu loh Pak.
Ngapain nanya nama ibu saya? Itu berarti dukun kalau udah nanya ibu, nama ibu. Nama ibu kita ya. Apa? Iya, karena setan ingin kita dinisbatkan ke ibu. Jinnya ingin kita dinisbatkan ke ibu. Soalnya kalau bapak kan bisa orang nggak ketahuan bapaknya. Tapi ibu kan ketahuan. Karena ibu kan yang melahirkan. Kalau bapak bisa aja habis berbuat kabur nggak ketahuan kan? Terus yang keempat, kita kasih buku-buku tentang masalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminta tolong kepada selain Allah, kepada dukun. Yang dilihat jangan gelar ustadznya, jangan. Tapi lihat prakteknya. Prakteknya dan apakah ada persyaratan tertentu, ada pantangan tertentu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, atau ada harus nyembelih ini, atau mandi kembang 7 rupa, atau menanyakan tanggal lahirnya, wetonnya, itu berarti dukun kalau udah kayak gitu, walaupun gelarnya ustadz. Assalamualaikum, anak saya kan diurut, selesai diurut anaknya nangis. Tukang urutnya bilang, ini anak menyampaikan pesan dari neneknya, harus menjenguk. Apakah itu salah satu bentuk kesyirikan? Iya, dari mana dia tahu neneknya nyampein pesan? Ini dukun jelas ini. Seolah-olah dia bisa mengetahui neneknya lagi menyampaikan pesan. Neneknya itu di mana, Pak? Tanya sama si dukun ini, Pak. Nenek saya udah mati lama loh, Pak. Emang Bapak pernah calling-callingan sama nenek saya? Kok bisa tahu sih nenek saya menyampaikan pesan? Harus menjenguk. Emang neneknya masih hidup atau sudah meninggal? Dari mana orang ini tahu bahwa neneknya menyampaikan pesan? Ini sok tahu, ini dukun ini, nggak usah datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memakai kalung kesehatan seperti Bioglas dan lainnya pada masa kini banyak dijual? Kaedah di dalam pengobatan, satu, harus ilmiah. Yang kedua harus alamiah. Itu kaedah dalam pengobatan Islam. Ilmiah ada Al-Qur'annya, madu, zaitun. Ada hadisnya, bekam, ruqyah, itu. Alamiah, herbal, jahe bisa ini, kencur bisa ini, habatus sauda bisa ini, zam-zam bisa ini. Itu. Kalau biogelas kayak gitu, wallahu a'lam, pertama, ini menjurus kepada meyakini dialah yang memberikan sembuh. Ini syirik kalau sampai meyakini biogelas ini yang menyembuhkan. Enggak. Kedua, itu kaidah pertama dalam pengobatan, harus ilmiah dan alamiah. Kaidah kedua, lihat penjelasan ahli di bidang itu. Biogelas bahannya dari apa? Di dalam benda itu ada apanya? Katanya ada ion-ion positif atau alah itu bahasa apalah ion-ion kayak gitu. Mendingan beli ion apa itu minuman itu, udah jelas ada ionnya. Sekarang saya tanya, lebih baik mana kita berobat dengan zam-zam, dengan zaitun, dengan berbekam, dengan ruqyah, dari biogelas? Lebih baik mana saya tanya? Ya jelas lebih baik dengan ruqyah, air zam-zam, minyak zaitun, bekam, madu, enak lagi madu. Jadi jawabannya tetap lebih baik tidak boleh. Karena apa? Nanti orang meyakini, ini kalung kesehatan ini bagus banget. Saya langsung hilang nih hipertensinya, atau saya langsung berkurang nih gulanya. Hati-hati, tunggu dulu. Ini itu yang kamu yakini menyembuhkan siapa? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad tahu nggak benda-benda ini ada ion ini ada? Tahu.
Nabi Ibrahim ketika sakit, ketika akan dilempar ke api, Jibril menawarkan tawaran, ya Muhammad, apakah kamu membutuhkan pertolonganku? Itu malaikat Jibril loh, bukan bioglas. Malaikat Jibril jelas-jelas bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bisa saja malaikat Jibril meniup api itu sampai mati. Tapi Nabi Ibrahim bilang apa? Adapun aku minta kamu aku nggak mau wahai Jibril. Hasbi Allah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Jadi lebih baik tidak usah pakai bioglas kayak gitu. Nabi Muhammad SAW ketika sakit, yang beliau lakukan adalah ruqyah, berbekam, minum madu. Dari zaman dulu bioglas kayak gitu sudah ada ibu-ibu. Udah ada batu-batu katanya yang mengandung ini, yang katanya ini. Ini di zaman Rasulullah sudah ada tuh. Pakai gelang katanya bisa menyembuhkan ini. Sekarang modelnya lain. Diganti kata-katanya dengan yang lebih lembut. Ada ion positif. Orang-orang sekarang tuh pinter-pinter mengganti suatu hakikat dengan nama yang lain. Contoh, mengganti riba dengan apa? Bunga. Kan indah banget bunga. Orang riba dibilang bunga, kita bilang aja sama dia, ini riba. Enggak, ini bunga. Khor dibilang apa? Anggur. Kan enak anggur. Kolesom. Apalagi mengganti perzinahan dengan apa? Pijat refleksi. Kan diganti semua. Mengganti ziarah kesirikan dengan apa? Wisata religi. Kan indah banget namanya. Jadi namanya tuh dibikin indah ibu. Jangan terkecoh dengan nama. Hakikatnya. Dan saya tanya, apakah para ustadz-ustadz kita, para syekh, masyayikh kita memakai kayak gini-gini, ion gelas kayak gitu? Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, pakai nggak tuh ion-ion gelas kayak gitu? Mereka kan lebih butuh tuh, misalkan berdakwah kemana-mana badannya pegel, pakai itu hilang pegelnya, enak banget. Lebih baik dihindari lah kayak gitu-gitu. Kalau pegel ya pijit, minum lemon atau minum apa, kerokan. Orang Jawa, orang Sunda kan kerokan, sembuh insya Allah. Nggak usah yang kayak gitu-gitulah, udah harganya mahal, mendingan buat infak sedekah. Nih, tahu nggak ibu? Salah satu sebab kesembuhan, bersodakoh. Ibu sakit parah, kita sembuh belum sembuh, sodakoh. Kan udah pernah saya bilang kan, udah pernah saya ceritain ada seorang TKW, baru 2 minggu lahir, melahirkan anak. 2 minggu melahirkan, bukan 2 minggu lahir. 2 minggu melahirkan anak, pergi ke Saudi Arabia. Di sana, maaf, payudaranya kenceng. Karena namanya lagi menyusui, anaknya di Indonesia ditinggal, dia pergi ke sana. Dipanggil sama nyonyanya, nama sayyidahnya, sama sayyidahnya. Misalkan namanya Maryam, Maryam kesini, ta'ali, ta'ali. Enggak datang-datang, enggak taunya lagi mengeluarkan air susu yang di payudaranya kan bengkak. Ditanya, kamu kenapa? Saya panggil kok lama banget enggak kesini? Wahai nyonya, saya sedang mengeluarkan air susu. Saya meninggalkan anak saya yang baru 2 minggu di Indonesia. Jadi saya karena sudah janji teken kontrak dengan nyonya, saya tinggalkan tuh anak saya di Indonesia. Oh begitu ya? Akhirnya nyonya ini, tahu nggak? 2 minggu sebelum itu nyonya ini periksa ke dokter kanker payudara. Sudah stadium 4 dan harus dioperasi, kalau tidak dioperasi akan menjalar ke seluruh tubuh. Sudah divonis oleh dokter, tidak ada yang bisa menyelamatkan, kecuali harus operasi. Akhirnya nyonya ini dengan penuh keikhlasan, ya udah ibu, silakan ibu pulang lagi ke Indonesia, saya gaji, ibu 2 tahun saya gaji, langsung saya gaji, 5 juta kali 20, kali 2 tahun berapa tuh. Akhirnya dengan izin Allah,
wanita ini pulang ke Indonesia, menyusuin anaknya sampai 2 tahun di Sapih, kemudian pergi lagi ke Saudi. Sehari setelah ibu ini bersedekah kepada orang Indonesia ini, dia datang lagi ke dokter mau operasi. Dokternya bingung. Ibu, selama 2 minggu ini, selama beberapa hari ini ibu ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain, Dok. Emang ada apa, Dok? Dengan izin Allah, kanker payudara ibu sembuh. Jadi itulah Bu, kalau kita pengen sembuh sedekah, jangan pelit, jangan bahit, jangan kucir, jangan koret. Jangan malah kita melakukan hal-hal yang tidak jelas kayak gini, pakai biogelas kayak gitu, wallahu a'lam. Yang jelas lebih baik dihindari Ibu. Bismillah, Ustadz mau tanya, ada seorang Ustadz yang berceramah di gereja dan meresmikan gereja juga dan suka berceramah di diskotik. Apakah Ustadz ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Ustadz keblinger. Mana boleh kita meresmikan gereja? Gereja itu tempat kesyirikan, nyembah patung. Mana boleh kita bekerja sama untuk berbuat syirik kepada Allah. Ini Ustadz, mohon maaf, telah membantu kesyirikan. Kalau toleransi itu bukan begitu. Maaf, ini Ustadz ini kebablasan toleransinya. Toleransi itu artinya lakum dinukum waliyadin. Kamu silahkan menyembah Tuhanmu, aku menyembah Allah. Tidak ada urusan. Saya tidak mau pergi ke gerejamu, kamu jangan pergi ke masjid saya. Kalau kamu cuma mau iseng doang. Kalau kecuali kamu mau belajar Islam, silahkan ke masjid, nggak masalah. Orang kafir ke masjid nggak masalah. Ini Ustadz berarti kebablasan toleransinya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3. Allah itu salah satu dari 3. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, kata mereka kan Tuhan Bapa. Tuhan Allah, Tuhan Bapa kan kata mereka. Tuhan Bunda Maria, Tuhan anak Nabi Isa alaihissalam. Kok Ustadz ini meresmikan tempat yang di situ Allah dianggap salah satu dari yang 3? Maka ini perbuatan yang jelas-jelas dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan keji dan permusuhan. Ini termasuk perbuatan dosa. Sekarang saya tanya, orang Kristen ketika menyembah Nabi Isa, dosa enggak? Dosa enggak? Ya jelas dosa. Lah kok Ustadz ini malah meresmikan tempat yang di situ dilakukan dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jadi mohon maaf, Ustadz ini harus belajar Islam lagi. Ibu, saya tanya, orang Kristen kafir enggak? Orang selain Islam kafir enggak? Kafir. Orang yang ragu dengan kekafiran orang Kristen, maka Islamnya bisa batal, Ibu. Aduh, saya ragu ya. Masa sih orang Kristen itu kafir? Ih, naudzubillah. Kamu berarti kufur itu. Kamu berarti telah keluar dari Islam kalau meragukan kekafiran orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani, kafir. Wal musyrikin, siapa orang musyrik? Buddha, Hindu, Konghucu, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah sapi, itu musyrikin. Dan para penyembah kubur, itu musyrikin. Walaupun agamanya Islam. Cuman kita berharap Allah mengampuni dosa mereka karena mereka masih jahil. Kan sudah saya bilang tadi, Abu Jahal itu tahu yang menciptakan langit bumi itu Allah. Abu Lahab itu tahu yang menciptakan bumi itu Allah. Abu Lahab juga tahu yang mengabulkan doa itu Allah tahu. Tapi kenapa disebut musyrikin? Karena menyembah patung, karena masih melakukan
doa-doa kepada patung, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, sampaikan hajat kami kepada Allah. Itu kan mereka. Rasulullah SAW, saya tanya, pernah nggak Rasulullah SAW masuk ke gereja? Di zaman Nabi ada gereja nggak? Banyak. Umat Kristen itu, Bu, sudah ada di zaman Rasulullah dan mereka sudah menyembah Trinitas, sudah ada, ibu-ibu. Kerajaannya paling besar yaitu kerajaan Romawi. Tapi apakah pernah Rasulullah meresmikan gereja? Para sahabat meresmikan gereja, padahal mereka orang yang paling tahu toleransi. Sekarang Anda, Ustadz ini, alasannya apa? Zaman sekarang, ormas tertentu, itu ada orang di luar agamanya jadi ormasnya, jadi anggota, jadi cabangnya, Dewan Pimpinan Cabang, ormas A, tapi agamanya kok Kristen, padahal ormas ini katanya Islam. Kan lucu. Ente kebablasan banget itu toleransinya. Kalau berceramah di gereja, boleh. Untuk berdakwah kepada mereka, wahai orang-orang kafir, kayak gitu. Ayo masuk Islam. Berani enggak? Langsung dituduh teroris. Ini teroris ini yang berjenggot, pakai jubah, celananya cingkrang, pakai peci, ceramah kayak gitu. Wah, ini teroris nih Wahabi nih. Berani enggak? Kalau enggak berani enggak usah ceramah di gereja. Emang orang Islam udah kehabisan pengikut, udah kehabisan jamaah gitu kok sampai ceramah di gereja, meresmikan gereja. Emang nggak ada masjid yang mau dibangun lagi? Sono Papua butuh banyak masjid, ngapain kok malah meresmikan gereja? Justru kita harus membantu umat Islam yang belum punya masjid, bukan malah membantu orang kafir untuk menyembah selain Allah. Ini Ustadz kebablasan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Ustadz ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.